Sebagai ilustrasi kasus, seorang laki-laki 22 tahun datang ke UGD dengan nyeri di retrosternal yang terasa seperti menjepit yang berlangsung lebih dari 3 jam. Pasien kemudian datang dengan masih sadar dengan tekanan darah 120/70, temperatur 37,2, nadi 63 kali per menit, suara jantung 1 dan suara jantung 2 terdengar normal, tidak dijumpai adanya murmur maupun galop. Pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes, tidak pernah merokok ataupun minum alkohol sebelumnya. Dari pemeriksaan EKG dijumpai adanya ST elevasi pada lead 2, 3, dan AVF, serta adanya peningkatan troponin I. Kira-kira dari ilustrasi kasus ini, apakah adik-adik sekalian ada yang mau kasih komentar working diagnosisnya kira-kira apa? Mungkin Komting bisa bantu? Kurang tahu. Belum tahu ya. Oke, atau teman-teman yang lain? Laki-laki 22 tahun dengan nyeri dada di retrosternal, tidak ada riwayat hipertensi, diabetes, tidak pernah merokok, tapi gambaran EKG-nya dijumpai adanya ST elevasi pada lead 2, 3, dan AVF, serta adanya peningkatan troponin I. Ada yang mau kasih komentar kira-kira? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Topik kita kali ini adalah miokarditis. Jadi berdasarkan definisi dari WHO, miokarditis itu adalah peradangan pada daerah miokard yang diagnosanya ditegakkan secara histologi, imunologi, dan imunohistokemikal. Sebagai pendahuluan mungkin kita perlu mereview ulang yang dimaksud daerah miokard itu yang mana. Jadi kalau ini adalah potongan melintang dari jantung, ini adalah ventricle, daerah ventricle. Kita lihat dari luar ke dalam, ini adalah daerah fibrous pericardium. Lalu setelahnya ada parietal dari perikard, kemudian ini adalah pericardial cavity, lalu ini adalah epikardium, lalu di sebelah dalamnya adalah miokardium, dan lapisan yang paling dalam sebelum rongga jantung yang ini adalah endokardium. Jadi yang dimaksud dengan miokarditis adalah peradangan pada otot jantung, daerah ototnya itu miokard yang berbatasan langsung dengan epikardium dan endokardium. Nanti topik selanjutnya kita akan bahas perikarditis, yaitu peradangan pada daerah perikard. Jadi peradangan pada visceral epikardium dan parietal epikardium. Kemudian definisi tersebut menyatakan perlunya adanya kriteria histologi, imunologi, dan imunohistokimia untuk menegakkan diagnosa suatu miokardium. Jadi untuk histologinya sampai saat ini kriteria ini saya ambil dari guideline ISC tahun 2013. Belum ada kriteria diagnosis untuk miokarditis yang terbaru, masih yang 2013. Dinyatakan perlu gambaran histologi secara berdasarkan kriteria Dallas yang nanti terlihat adanya tanda-tanda infiltrasi inflamatori di dalam miokardium yang berhubungan dengan degenerasi miosit dan nekrosis dengan penyebab non-iskemik. Kemudian secara imunologikal dan imunohistokimia ditemui adanya inflammatory abnormal infiltrat dengan dijumpai lebih dari 14 leukosit per milimeter square, termasuk di dalamnya ada 4 monosit dengan ada CD3 T limfosit lebih dari 7 sel per milimeter square. Ini adalah gambaran histologi dari miokarditis berdasarkan Dallas kriteria. Jadi nanti ada yang memang definitif akut miokarditis, ada yang borderline miokarditis, dan ada yang
sudah sembuh. Jadi dari guideline dikatakan bahwa diagnosa secara biopsi, secara histologi ini adalah merupakan diagnosa pasti dan dari suatu miokarditis. Untuk etiologinya sendiri, miokarditis itu 50% sebenarnya idiopatik atau belum diketahui penyebabnya. Tapi dari yang diketahui penyebabnya, yang terbanyak adalah karena infeksi. Jadi secara umum bisa kita bagi penyebab miokarditis itu antara yang idiopatik, yang tidak diketahui 50%, di antara 50% yang diketahui itu penyebabnya adalah karena infeksi, karena proses imunologi atau karena toksik. Untuk penyebab infeksi yang terbanyak adalah virus. Jadi bisa juga disebabkan bakteri, bisa juga disebabkan oleh jamur, parasit, dan lain-lain. Namun yang terbanyak adalah virus. Dan virus yang terbanyak dikatakan dari literatur adalah Coxsackie-virus. Disusul oleh virus yang lain, misalnya seperti HIV, cytomegalovirus, bahkan dengue juga dikatakan bisa menyebabkan viral miokarditis, namun kejadiannya cukup jarang. Kemudian untuk yang lain bisa juga disebabkan oleh penggunaan obat, namun frekuensinya cukup sedikit. Berdasarkan hasil biopsi dari biopsi proven miokarditis, ternyata yang paling banyak adalah viral miokarditis. Ini yang terbanyak. Kemudian yang kedua bisa juga dari pasien yang sudah memiliki penyakit autoimun, misalnya Hashimoto thyroiditis atau Graves' disease dan lain-lain. Secara patofisiologi, ini kemungkinan ada genetic background yang mendasari seseorang itu lebih susceptible untuk terkena miokarditis. Jadi jika ada patogennya, apakah itu virus, bakteri, atau jamur, ataupun penyebab-penyebab non-infeksi, misalnya penyakit autoimun, misalnya pasien memiliki SLE, atau obat-obatan tertentu, atau toksin, bisa menyebabkan direct kerusakan langsung di sel miokard, di sel-sel miosit, atau kerusakan tidak langsung di sel-sel miosit. Dan itu akan menyebabkan kematian dari sel miosit, sehingga sel miosit itu akan mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi dan mengaktifkan sistem imun. Bisa juga infeksi bakteri atau virus itu tidak terjadi langsung di otot-otot miokard, tapi justru terjadi di bagian tubuh yang lain, misalnya di saluran cerna, karena kebanyakan virusnya itu adalah enterovirus, virus-virus di saluran cerna, yang respon imun yang dibentuk tubuh itu memiliki antigen mimicry. Jadi ada reseptor-reseptor di miokardium itu yang mirip dengan reseptor-reseptor yang ada di saluran cerna misalnya atau organ tubuh yang lain, sehingga sistem imun kita itu salah mengenali dan juga melakukan tindakan usaha untuk mengeluarkan virus itu di reseptor yang ada di jantung, di otot jantung, sehingga terjadilah aktivasi inflamasi yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya akut miokarditis. Jadi bisa terjadi antigen mimicry atau cross atau autoreaktif autoantibody yang menghancurkan self-destructive ke miokarditis. Nah, dalam perjalanannya akut miokarditis ini bisa berlanjut menjadi kronik miokarditis atau bisa sembuh. Nah, 50% dikatakan sembuh dalam 2-4 minggu, sementara sisanya bisa berlanjut menjadi miokarditis kronis. Miokarditis kronis ini bisa ada dijumpai penyebab mikrobanya, atau bisa dijumpai adanya memang proses autoimun di situ, atau bisa keduanya ada microbiological agent-nya plus autoantibody-nya juga dijumpai, dan yang jika ini dibiarkan berlanjutan, sebagian 12-25% bisa berlanjut menjadi end stage dilated cardiomyopathy, atau yang nantinya akan menyebabkan pasien mengalami gagal jantung yang sampai memerlukan transplantasi jantung. Untuk kriteria klinisnya,
ini cenderung sulit sebenarnya karena pentampilan klinisnya itu sangat beragam, mulai dari gejala yang ringan seperti hanya nyeri dada atau rasa berdebar sampai bisa menyebabkan kondisi yang life threatening, cardiogenic shock atau ventricular arrhythmia. Jadi spektrum klinisnya itu sangat luas sehingga cukup sulit untuk diagnosanya. Kemudian miokarditis bisa mengenai seluruh usia, tapi lebih sering di usia muda. Kemudian kemudian gejalanya itu nanti akan kita lihat gejalanya itu bisa mirip dengan tampilan penyakit jantung yang lain, misalnya mirip dengan akut coronary syndrome atau mirip dengan tanda-tanda gagal jantung, sehingga biasanya diagnosa miokarditis ini adalah diagnosa pereksplosionam. Jadi kita sudah menyingkirkan bahwa pasien ini bukan akut coronary syndrome, bukan gagal jantung, baru kita bisa menegakkan miokarditis karena untuk diagnosa pastinya dibutuhkan biopsi sebenarnya. Jadi clinical presentation-nya itu sangat beragam, mulai dari gejala ringan seperti palpitasi atau berdebar, atypical chest pain, kemudian gambaran EKG-nya bisa berubah sedikit saja, misalnya ada AV block atau perubahan pada segmen ST, atau memang perubahan yang major, misalnya SVT atau AV block yang derajat 3, VT, VF, atau bisa juga pasien datang dengan sinkop atau sudden cardiac death. Kebanyakan juga bisa datang dengan gambaran gagal jantung yang tidak bisa diketahui etiologinya, bisa dengan atau tanpa gambaran dilated cardiomyopathy, atau bisa gambaran seperti peripartum cardiomyopathy, atau bisa juga datang dengan gambaran klinis seperti nyeri dada karena infak miokard akut, namun setelah dikateterisasi dijumpai gambaran yang normal dari koronernya. Guideline ESC tahun 2013 membagi clinical presentation pasien dengan miokarditis itu atas 4 gambaran. Jadi secara umum, yang pertama gambaran seperti akut coronary syndrome like. Jadi seperti gambaran klinis pasien serangan jantung akut. Jadi ada nyeri dada yang akut, ada perubahan pada segmen ST dari EKG, kemudian dari echo bisa dijumpai adanya gambaran yang normal ataupun tidak normal dari regional wall motion. Bisa dijumpai adanya peningkatan troponin T atau troponin I. Jadi contoh ilustrasi kasus kita tadi bisa jadi itu adalah akut coronary syndrome dari klinisnya, atau bisa jadi itu adalah miokarditis yang memiliki gambaran klinis akut coronary syndrome like. Jadi ada nyeri dada, kemudian ada perubahan pada EKG, ada juga peningkatan dari troponin. Kemudian bisa juga gambaran klinisnya itu seperti gambaran klinis gagal jantung. Jadi adanya dyspnea, adanya sesak nafas, adanya edem pretibial, adanya rasa tidak nyaman di dada, pasien mudah lelah, dengan gambaran adanya gangguan pada kemampuan fungsi sistolik dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan, atau yang biasanya gejalanya itu bermula setelah adanya infeksi saluran pernafasan atau saluran cerna sebelumnya atau pasca melahirkan. Kemudian bisa juga gambarannya itu seperti chronic heart failure, tapi tidak terbukti adanya CAD atau penyebab heart failure lainnya, atau bisa juga datang dengan kondisi yang mengancam nyawa seperti aritmia maligna, langsung datang dengan cardiogenic shock, atau datang dengan severely gangguan fungsi ventrikel kiri yang berat. Untuk penjajakannya, diagnostic workup-nya dikatakan dari guideline, first line test yang perlu kita lakukan adalah anamnesis, pemeriksaan fisik, lalu disertai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tidak ada yang spesifik sebenarnya, bisa dibantu dengan EKG, ekokardiografi, nuclear imaging, biomarker, cardiovascular magnetic resonance, dan
endomyokardial biopsi. Untuk EKG, gambarannya juga tidak spesifik dan tidak sensitif untuk suatu miokarditis. Bisa dijumpai adanya ST elevasi yang bentuk konkav, kemudian bisa dijumpai AV block, walaupun tidak sensitif dan tidak spesifik, namun pemeriksaan EKG 12 lead tetap dianjurkan untuk dikerjakan pada seluruh pasien yang dicurigai miokarditis. Kemudian untuk ekokardiografi umumnya dilakukan untuk menyingkirkan penyebab-penyebab non-inflamasi dari cardiac disease, lalu juga bisa digunakan untuk memonitor perubahan ukuran ketebalan dinding ataupun fungsi daripada ventrikel. Kemudian juga bisa digunakan untuk melihat gerakan daripada ventricle, apakah terjadi regional wall motion, abnormality, atau gangguan fungsi dari ventricle yang lain. Kemudian untuk biomarker yang biasa adalah untuk melihat adanya biomarker inflamasi seperti laju endap darah atau CRP. Nilai kita ketahui LED dan CRP juga tidak spesifik untuk miokarditis, tapi untuk menyatakan adanya suatu proses inflamasi secara general. Kemudian troponin bisa dijumpai meningkat, namun ini juga tidak spesifik. Nilai yang normal juga tidak menyingkirkan suatu miokarditis. Dan untuk virus, mungkin kalau kita mencurigai suatu virus tertentu, pemeriksaan ini bisa direkomendasikan. Tapi jika kita blur atau tidak jelas virus apa penyebabnya, mungkin sulit untuk dilakukan pemeriksaan serologi virus. Untuk nuclear imaging biasanya hanya direkomendasikan untuk pasien yang dicurigai dengan cardiac sarcoidosis. Lalu untuk cardiovascular magnetic resonance (MRI kardiak) itu biasanya adalah pilihan pemeriksaan penunjang non-invasif yang lumayan dapat menggambarkan atau membantu kita menegakkan apakah ini suatu miokarditis atau bukan. Jadi nanti ada kriteria yang digunakan biasanya Lewis kriteria yang bisa membantu kita memperkuat keyakinan kita bahwa pasien mengalami miokarditis. Namun dari guideline tersebut dikatakan bahwa tetap saja diagnosa pastinya itu adalah secara biopsi. Endomyokardial biopsi adalah diagnosa saat ini yang dianggap sebagai gold standard untuk memastikan diagnosa suatu miokarditis. Jadi kriterianya itu jadi dari hasil biopsi bisa diidentifikasi etiologi, tipe inflamasi, dan itu akan menentukan treatment atau pengobatan dan prognosis yang akan kita berikan. Jadi walaupun saya terus terang belum pernah melihat pengerjaan endomyokardial biopsi, mungkin kalau di sini kita masih bergantung pada klinis dan paling mungkin adalah CMR untuk menegakkan suatu miokarditis karena tindakan biopsi pada jantung itu cukup beresiko, namun dikatakan jika dilakukan oleh tim yang sudah berpengalaman, mungkin komplikasi terjadinya perdarahan, tampunan nada jantung, dan lain-lain mungkin bisa lebih sedikit. Nah, meskipun sulit untuk menegakkan diagnosa dari miokarditis itu, terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, jika kita jumpai satu atau lebih clinical presentation, ditambah dengan satu atau lebih diagnostic kriteria yang nanti akan kita lihat di tabel 4. Atau jika pasien kita punya kecurigaan secara klinis adalah miokarditis, kita perlu satu lagi tambahan diagnostik kriteria. Atau jika pasien itu tidak memiliki gejala yang mengarah ke suatu miokarditis, kita perlu 2 atau lebih diagnostik kriteria untuk menentukan apakah pasien itu miokarditis atau tidak. Jadi untuk clinical presentation-nya atau gambaran klinisnya yang sering adalah nyeri dada, acute chest pain, pericarditic pain, kemudian onsetnya biasanya antara beberapa hari sampai 3 bulan dengan gejala yang ada sesak nafas yang memberat saat istirahat ataupun exercise. Jadi tanda-tanda seperti gagal jantung. Atau pasien ada palpitasi atau ada aritmia yang tidak bisa dijelaskan oleh penyebab yang lainnya.
Kemudian kita perlu minimal setidaknya kita lakukan pemeriksaan EKG untuk melihat apakah ada perubahan pada gambaran EKG-nya, misalnya ada AV block derajat 1, 2, atau 3, adanya perubahan segmen ST, adanya atrial fibrilasi atau gambaran-gambaran EKG yang lain. Kemudian perlu juga dilakukan pemeriksaan troponin, marker untuk kardiositolisis, apakah troponin T atau troponin I. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat abnormalitas dari fungsi maupun struktur jantung, bisa menggunakan ekokardiografi atau angiografi atau MRI tadi. Kemudian atau kita lakukan tissue characterization by CMR juga bisa, paling bagus untuk melihat adanya gambaran klasik dari miokarditis. Jadi dikatakan clinically suspected, jadi untuk kita yang belum bisa melakukan biopsi, kita bisa menegakkan diagnosa miokarditis secara klinis. Jika kita punya lebih dari satu kriteria klinis, ditambah dengan satu kriteria diagnostik, atau misalnya kita pada pasien asimptomatis, kita punya lebih dari 2 kriteria diagnostik, kita bisa mencurigai pasien itu mengalami miokarditis. Untuk clinical manajemennya, sebenarnya keluaran dan prognosis itu sangat bergantung dari etiologi, gambaran klinis, dan stadium penyakitnya. Umumnya akut miokarditis akan selesai sendiri atau perbaikan sendiri dalam 2-4 minggu. Namun ada sebagian pasien yang akan berlanjut mengalami cardiac dysfunction, bahkan bisa menjadi dilated cardiomyopathy. Prinsip pengobatan yang khusus sebenarnya tidak ada, tergantung pada simptom atau gejala yang dialami pasien. Misalnya pada pasien-pasien yang tidak stabil secara hemodinamik, ditata laksana sesuai dengan pedoman ACLS. Kemudian pada pasien-pasien yang stabil secara hemodinamik, penggunaan obat-obat antiinflamasi seperti NSAID itu masih kontroversi. Kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami gambaran aritmia, misalnya AV block derajat 3 yang sampai memerlukan temporary pacemaker, mungkin bisa. Jadi intinya pengobatannya tidak ada yang khusus, sampai saat ini masih pengobatan mengobati simptom yang dialami pasien. Kemudian untuk penggunaan obat-obat imunomodulator atau imunosupresif ini masih dimungkinkan jika memang kita tahu penyebabnya adalah virus, mungkin bisa diberikan antivirus yang sesuai dengan penyebab miokarditisnya, virus penyebab miokarditisnya, dan penggunaan obat-obat imunosupresif masih bisa dipertimbangkan diberikan seperti steroid, siklosporin, dan azathioprine. Nah, yang saat ini lagi berkembang di zaman pandemi ini adalah banyak dibahas tentang COVID-19 dan miokarditis. Jadi, dari perkembangannya tahun 1950-an mulai diagnosa miokarditis ini mulai banyak diperbincangkan, tapi di Indonesia memang tidak begitu banyak. Beberapa virus ini dikatakan sebagai penyebab bisa menjadi etiologi dari miokarditis, misalnya influenza, sitomegalovirus, Coxsackie virus. Nah, di tahun 2020 mulai dari pertanyaan apakah sebenarnya SARS-CoV-2 bisa menjadi etiologi dari miokarditis. Nah, dari penelitian-penelitian memang sampai saat ini belum konklusif apakah memang virus COVID-19 itu yang secara langsung bisa menyebabkan adanya miokarditis. Namun dari penelitian yang saya ambil ini dikatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah COVID-19 memang penyebab langsung dari terjadinya miokarditis, gambaran seperti miokarditis pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi dari beberapa yang sudah dilakukan biopsi, terlihat tidak konklusif untuk mensupport SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari miokarditis. Kemudian gambarannya belum begitu jelas untuk COVID-19. Kemudian ada juga yang menyatakan bukan di kardiak miosit. Jadi secara autopsi
viral miokarditis belum bisa dikonklusifkan bahwa disebabkan karena COVID-19. Oleh karena itu, tata laksana pada pasien-pasien COVID-19 yang diduga dengan miokarditis masih bersifat suportif. Jadi, penggunaan obat-obat untuk COVID-19-nya, penggunaan imunosupresan dimungkinkan untuk digunakan pada pasien-pasien dengan COVID-19 yang diduga miokarditis karena tindakan biopsi atau autopsi masih cukup sulit dilakukan di negara kita. Nah, ini saya katakan tadi penggunaan steroid itu umum digunakan pada pasien-pasien COVID-19, terutama juga pada pasien yang dicurigai miokarditis. Penggunaan steroidnya mungkin dosisnya bisa lebih tinggi daripada yang tanpa kecurigaan miokarditis. Kemudian pada pasien-pasien COVID biasanya yang dengan gejala nyeri dada, sesak nafas yang menunjukkan gejala-gejala gagal jantung, biasanya juga dilakukan pemeriksaan troponin T atau troponin I untuk melihat apakah ada kemungkinan komplikasi melibatkan ke jantung. Saya rasa itu untuk topik yang pertama. Kira-kira sebelum kita masuk ke topik yang kedua, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Dok. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke topik yang kedua tentang perikarditis. Ini semua udah bangun ini kan? Atau hidupin Zoom aja tapi nggak ada yang dengar mungkin ya? Sudah bangun, Dok. Udah ya. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, perikarditis. Jadi sebagai pendahuluan, kalau tadi kita cerita miokarditis adalah otot miokard jantung, otot jantung nih yang di tengah ini. Nah, sekarang kita cerita perikardium atau perikarditis, kita cerita tentang perikardium. Jadi, daerah perikardium itu ada dua sebenarnya, fibrous perikardium dan serous perikardium. Jadi kalau fibrous perikardium itu jaringan ikat yang kuat, dia berikatan dengan diafragma untuk menahan posisi jantung. Kemudian ada yang namanya serous perikardium. Nah, serous perikardium ini dibagi dua, yang sebelah luar namanya yang parietal, kemudian yang ini yang parietal, kemudian yang ini adalah yang visceral. Di antara parietal dan visceral inilah terdapat cairan namanya serous perikardium yang biasanya berisi 20 sampai 50 cc cairan yang berfungsi sebagai lubrikan jantung saat jantung itu bergerak. Nah, supaya dia tidak terjadi getaran, supaya gerakannya itu smooth, harus ada lubrikan di antara visceral dan parietal. Nah, jumlahnya itu yang normal hanya 20 sampai 50 cc. Jika sudah terjadi lebih dari 20 sampai 50 cc, itu yang kita kenal sebagai efusi perikard. Nah, itu berarti menandakan sudah ada patologis atau kelainan pada perikardiumnya. Kemudian fungsi perikardium itu secara umum ada 3, fungsi mekanik, fungsi membranus, dan fungsi ligamentos. Jadi secara mekanik fungsinya itu menjaga efisiensi jantung, mempertahankan ventricular compliance,
Kemudian fungsi membranus adalah proteksi terhadap, jadi dia sebagai membran, sebagai pembatas antara endokard dengan bagian luar, sehingga perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya infeksi, malignansi, external friction dan lain-lain. Dan fungsi ligamentos ini terutama oleh fibrous perikardium tadi untuk mempertahankan jantung posisinya di tempat itu. Kemudian secara klinis perikard itu dapat berupa penyakit pada perikardium, itu dapat berupa perikarditis atau kita sebut peradangan pada selaput perikard, bisa yang bersifat akut, subakut, kronik maupun rekaran, atau nanti bisa berupa perikarditis konstriktif, artinya terjadi penebalan jaringan ikat pada perikardium tersebut sehingga menyebabkan nanti akan membatasi gerakan dari jantung. Atau bisa kita jumpai efusi perikard yang saya jelaskan tadi, adanya penumpukan cairan lebih dari nilai normal yang seharusnya ada di rongga antara perikardium visceral dan parietal, atau bisa terjadi kondisi kardiak tamponade di mana ada penumpukan cairan yang sangat banyak dalam waktu singkat sehingga menyebabkan jantung itu tidak lagi bisa memompa secara optimal atau bisa ada dijumpai massa pada perikardium. Nah, untuk perikarditis adalah peradangan pada perikard, bisa bersifat akut, insesan. Jadi kalau akut itu cepat waktunya, atau misalnya kronis dia lebih dari 3 bulan, atau insesan itu berlangsung lebih antara 4 sampai 6 minggu, atau recurrent dia berulang. Jadi bisa terdokumentasi perikarditis akut lalu bebas gejala 4 sampai 6 minggu, kemudian berulang kembali gejala atau gambaran perikarditisnya. Secara patofisiologi, kebanyakan kasus akut perikarditis itu disebabkan oleh adanya proses inflamasi atau infiltrasi dari PMN di daerah perikardium. Kemudian manifestasinya itu bisa berupa reaksi fibrinous atau bentuk eksudat ataupun perlengketan. Kemudian bisa cairannya itu bisa berupa serus atau hemoragik, bisa juga yang banyak di Indonesia itu adalah perikarditis karena tuberkulosis. Jadi dia bisa menimbulkan tuberkulosis di mana-mana, menimbulkan gambaran granulomatous. Kemudian bisa juga karena virus, bisa juga karena penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, sarkoidosis, dan lain-lain. Untuk etiologi perikarditis, sama seperti miokarditis, bisa penyebab infeksi dan non-infeksi. Nah, untuk penyebab infeksi yang terbanyak katanya di kepustakaan luar negeri adalah virus. Jadi sama seperti pada miokarditis, penyebab terbanyak adalah enterovirus. Di antaranya adalah Coxsackie, kemudian bisa juga HIV, bisa juga adenovirus. Nah, untuk di Indonesia sendiri dan negara-negara berkembang dengan prevalensi kejadian TBC yang masih tinggi, TBC bisa jadi penyebab yang lebih banyak di Indonesia untuk perikarditis. Kemudian jamur cukup jarang, parasit juga cukup jarang. Sangat jarang bahkan dari literatur ini. Kemudian penyebab-penyebab non-infeksi, misalnya penyakit autoimun seperti SLE, Sjogren syndrome, rheumatoid arthritis, skleroderma juga dikatakan bisa menyebabkan suatu kondisi perikarditis. Demikian pula dengan malignansi, pasien-pasien dengan keganasan atau trauma, direct trauma atau obat-obatan, kemudian penyebab-penyebab yang lain. Nah, untuk kriteria diagnostik dari guideline ESC tahun 2015 dikatakan perikarditis adalah inflamasi yang melibatkan perikardium dengan kriteria harus ada setidaknya 2 dari 4 kriteria berikut. Jadi adanya yang pertama secara klinis adanya pericarditic chest pain. Jadi di sini dinyatakan hampir 85 sampai 90% kasus dengan perikarditis itu pasien mengeluhkan nyeri dada yang rasanya sangat tajam, menusuk tajam, dan akan berkurang dengan pasien
duduknya itu mendongak ke depan atau agak tunduk ke depan, itu biasanya nyerinya akan berkurang. Kemudian itu adalah gambaran yang khas secara klinis. Kemudian bisa juga dari pemeriksaan fisik kita dengar adanya pericardial rap. Jadi ada bunyi gesekan perikardium pada saat auskultasi. Kemudian dari pemeriksaan EKG kita bisa melihat adanya gambaran perubahan segmen ST yang baru atau PR depresi pada EKG, atau secara pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang misalnya ekokardiografi kita melihat adanya efusi atau penumpukan cairan di perikardium. Lalu pemeriksaan penunjang lah. Jadi jika ada lebih dari setidaknya 2 dari 4 kriteria ini, misalnya pasien ada mengeluhkan nyeri dada, kemudian kita dengar secara auskultasi ada pericardial rap, lalu dari gambaran ekokardiografi misalnya terlihat adanya efusi perikard, kita bisa menduga bahwa pasien itu mengalami perikarditis. Lalu boleh juga kita lakukan pemeriksaan penunjang tambahan, misalnya untuk lihat proses marker untuk inflamasi secara general, sama seperti tadi, bisa CRP, bisa LED, bisa leukosit, kemudian juga bisa pemeriksaan CT scan atau CMR mungkin bisa membantu. Nah, diagnosa ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ini adalah contoh gambaran perubahan segmen ST yang difus, jadi terlihat adanya ST elevasi di hampir semua lead, jadi di lead 1, AVL, V5, V6, kemudian di lead 2, di lead V1 sampai V5 semuanya mengalami adanya perubahan segmen ST. Kemudian untuk modalitas diagnostik yang first level, mungkin yang general kita bisa cek marker-marker inflamasi seperti LED, CRP, kemudian EKG, EKO, dan ronsen. Jadi radio ronsen toraks, kalau misalnya efusi perikardnya cukup banyak, kita bisa kelihatan ukuran jantungnya membesar dengan adanya double layer nanti kelihatan. Atau second level jika fasilitas memungkinkan, atau jika belum tegak juga diagnosanya dengan investigasi tahap awal, mungkin kita perlu lakukan CT atau cardiac MRI. Nah, dari algoritma ini, jika kita curigai pasien klinis secara klinis adalah perikarditis berdasarkan pemeriksaan fisik, EKG, chest X-ray, CRP ataupun troponin, jika kita sudah confirm berdasarkan itu saja, kita lanjutkan terapinya, atau jika tidak, kita pikirkan diagnosa yang lain. Jika iya, kita boleh terapi sesuai dengan kemungkinan yang kita pikirkan sebagai etiologinya. Jadi beberapa prediktor untuk prognosis yang buruk, misalnya pasien itu demam tinggi, kemudian efusi perikardnya besar, atau ada cardiac tamponade, atau dia tidak respon dengan pemberian NSAID atau setelah 1 minggu. Kemudian untuk tata laksana, jika kita sudah mendiagnosa suatu perikarditis akut, first line treatment yang bisa kita berikan adalah aspirin atau NSAID. Jadi intinya pemberian obat-obat antiinflamasi. Boleh ditambah dengan colchicine, boleh dan disertai dengan istirahat, jadi exercise restriction. Kemudian jika tidak respon dalam 1 minggu penggunaan, kita bisa melanjutkan ke second line terapi dengan penggunaan low dose steroid. Jadi kecuali atau misalnya pasien-pasien itu sudah dari awal dikontraindikasikan penggunaan aspirin atau colchicine, bisa langsung kita berikan low dose steroid. Jika perikarditisnya berulang, bisa kita ulangi lagi. Kemudian jika diperlukan, sampai diperlukan mungkin kita harus cari etiologinya sebenarnya apa, bisa diberikan obat-obat imunosupresan, atau bila memang sering sekali berulang dilakukan perikardiektomi. Untuk antiinflamasi yang sering digunakan biasanya adalah aspirin dengan dosis 750 sampai 1000 mg setiap 8 jam, atau misalnya ibuprofen dengan waktu pemberian sekitar 1 sampai 2 minggu. Kemudian untuk yang recurrent sama bisa aspirin, ibuprofen, indomethacin ataupun colchicine.
Nah, untuk Indonesia sendiri perikarditis yang banyak itu justru adalah perikarditis tuberkulosa. Gejala klinisnya yang biasanya sering dijumpai adalah adanya efusi perikard atau bisa juga konstriktif perikarditis. Jadi perikardnya itu menjadi tebal karena diganti oleh jaringan fibros. Kemudian untuk terapinya, untuk diagnosanya secara definit, memang kita dapatkan adanya tuberkel dari tuberkulosis, basil dari tuberkulosisnya itu, apakah itu di cairan perikard atau secara histologi atau itu definite. Tapi kalau misalnya yang sering itu berdasarkan probable, jika pasien itu memang kita ketahui misalnya mengalami TB paru, lalu kita jumpai adanya tanda-tanda kemungkinan pasien mengalami efusi perikard. Nah, kita bisa mencurigai bahwa pasien ini juga mengalami perikarditis tuberkulosis. Untuk pengobatannya sama dengan pengobatan TBC, jadi diberikan regimen OAT, dan bisa ditambah dengan pemberian imunosupresif seperti kortikosteroid. Dalam hal ini misalnya prednison selama 6 minggu atau pilihan yang lain mungkin bisa juga dengan methylprednisolone. Lalu mioperikarditis adalah keterlibatan perikard dan miokard. Seperti gambaran anatominya tadi bahwa perikard dan miokard itu berbatasan, jadi peradangan bisa juga terjadi di keduanya. Kemudian diagnosanya pasien dengan kriteria definitif perikarditis akut menunjukkan peningkatan dari jadi semua yang mengalami masalah di miokard biasanya terjadi peningkatan troponin. Kemudian untuk perikarditis biasanya bisa berupa adanya cairan efusi perikard atau konstriktif jadi jaringan fibros. Untuk tata laksana hampir sama, membatasi aktivitas fisik, kemudian normal sedentary lifestyle, kemudian antiinflamasi yang empiris yang tadi aspirin atau ibuprofen atau steroid jika intoleransi atau gagal dengan pemberian aspirin. Nah, selanjutnya bisa juga kita jumpai perikarditis konstriktif, yaitu komplikasi dari perikarditis akut. Ini berhubungan dengan kebanyakan disebabkan oleh bakteri. Jadi yang TB ini lumayan sering untuk menyebabkan perikarditis konstriktif. Gejalanya, jadi karena perikard itu berubah menjadi jaringan fibros, sehingga nanti kemampuan gerak daripada compliance daripada jantung terutama ventrikel kiri dan kanan itu akan berkurang sehingga nanti pasiennya akan mengalami gejala-gejala gagal jantung, biasanya gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri, meskipun dari hasil ekokardiografi nanti akan dijumpai fungsi ventrikel kanan dan kiri masih baik. Jadi dari pemeriksaan fisik kita bisa jumpai adanya penafasan kusmal, kemudian dari eko nanti biasanya ada gangguan diastolik, kemudian dari secara klinis mungkin dengan riwayat pernah mengalami perikarditis akut sebelumnya. Untuk terapi bisa diberikan obat-obat antiinflamasi, tapi atau misalnya perikardiosentesis atau perikardiektomi jika memang tidak respon dengan pemberian obat-obat konservatif. Nah, komplikasi perikarditis tuh yang terbanyak adalah efusi perikard yang life threatening jika sampai menyebabkan kardiak tamponade. Kemudian klasifikasi untuk efusi perikard sendiri bisa kita bagi berdasarkan onset waktu, ukuran, distribusi ataupun komposisi. Jadi kalau waktu sama seperti perikarditis tadi, ada yang akut, ada yang subakut. Biasanya akut tuh di bawah 2 minggu, subakut antara 2 minggu sampai 3 bulan, dan kronis lebih dari 3 bulan. Kemudian ukuran efusi perikard itu bisa mild di bawah 1 cm atau moderate antara 1 sampai 2 cm atau yang besar lebih dari 2 cm. Ini secara ekokardiografi. Lalu lokasinya bisa loculated, artinya di satu sisi saja atau bisa keseluruhan, dan komposisi cairannya itu bisa transudat, bisa eksudat. Jika penyebab efusi perikardnya itu misalnya yang terbanyak adalah TB, biasanya cairannya itu jika kita periksa
ke laboratorium, hasilnya biasanya adalah eksudat. Tapi jika efusi perikardnya memang karena gagal jantung saja, biasanya komposisi cairan efusi perikardnya adalah transudat. Nah, yang life threatening dari penyakit perikardium itu bisa menyebabkan suatu cardiac tamponade. Cardiac tamponade ini secara definisi adalah suatu kondisi kegawat daruratan life threatening yang mengancam nyawa, di mana ada kompresi yang secara perlahan tapi cepat secara yang akan menyebabkan kompresi atau penekanan pada jantung yang disebabkan karena akumulasi atau penumpukan cairan atau darah atau nanah yang di rongga perikardium tadi. Jadi adanya cairan yang penumpukan yang banyak di situ menyebabkan jantung itu tidak bisa proses pengisiannya akan terganggu sehingga bisa menyebabkan kondisi yang mengancam. Gejala klinisnya biasanya pasien takikardi, hipotensi, kemudian ada pulsus paradoktus, ada peningkatan JVP, dan dari pemeriksaan fisik kita bisa dengar suara jantung yang menjauh, atau dari EKG kita bisa lihat adanya electrical alternance, lalu gambaran secara fototoraks bisa dilihat adanya pembesaran jantung dengan cardiac silhouette pada chest X-ray. Ini adalah contoh gambaran ekokardiografi pada pasien dengan cardiac tamponade. Jadi kalau ini adalah jantungnya, ini adalah rongga yang hitam ini adalah ruang perikardiumnya. Ini perikardial parietal, yang di dalam sini adalah yang visceral. Jadi bisa kalian bayangkan kalau ada penumpukan cairan yang banyak di sini, ini akan menyebabkan jantungnya tidak bisa leluasa untuk melakukan proses pengisian. Nah, karena ada desakan dari ruang perikardiumnya ini. Nah, di sini kelihatan ada diastolic RV collapse. Jadi waktu diastolik harusnya terjadi pengisian dari right ventricle, tapi terjadi kolaps sehingga tidak ada yang diisi, tidak ada aliran lagi ke paru. Nah, jika kita dapati kecurigaan pasien dengan cardiac tamponade, kita harus lakukan dari guideline dikatakan kita harus melakukan penghitungan skor untuk menentukan apakah perlu dilakukan urgent perikardiosentesis. Jadi perikardiosentesis itu adalah kita keluarkan cairan efusi perikard yang berlebihan ini sehingga desakan mekanik ke ventrikel kanan dan kiri itu akan berkurang. Jadi nanti bisa dibaca lagi di guideline, ada skornya, kita lihat apakah kemungkinan etiologinya, apakah malignansi kah, tuberkulosis kah, atau sudah pernah kemoterapi, kemoradioterapi misalnya. Kemudian kita lihat secara klinis, apakah pasien ada sesak nafas, tanda-tanda gagal jantung. Kemudian kita lihat lagi secara pemeriksaan penunjang, apakah didukung oleh gambaran kardiomegali secara fototoraks, atau misalnya EKG-nya sudah ada pulsus alternate, electrical alternance, dari ekonya bagaimana, lalu kita hitung skornya. Ini ada skornya, kita hitung jika lebih dari 6, maka kita pikirkan untuk perlu misalnya merujuk untuk dilakukan urgent perikardiosentesis. Tapi jika di bawah 6, mungkin kita bisa tunda dulu, bisa coba berikan obat-obatan oral ataupun injeksi. Jadi kesimpulannya perikarditis adalah salah satu manifestasi penyakit pada perikardium, diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang tentunya untuk menegakkan diagnosanya, dan tata laksana yang adekuat diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang tidak diharapkan. Di antaranya yang tersering adalah efusi perikard, perikarditis konstruktif, dan juga yang life threatening adalah suatu cardiac tamponade. Oke. Gimana? Masih ada pertanyaan sebelum untuk topik miokarditis dan perikarditis?